Selamat datang di era keemasan bajak laut. Seperti yang biasa kita tonton di dalam film Pirates of the Caribbean. Periode yang penuh dengan petualangan, tantangan, dan bahaya. Lautan Karibia, dengan airnya yang biru kehijauan, dan pulau-pulau tropisnya yang indah. Namun, di balik keindahan ini, tersembunyi kisah-kisah yang penuh dengan intrik dan bahaya. Namun, pulau-pulau ini dan lautan di sekitarnya juga menyimpan sejarah kelam. Masa ketika para bajak laut menguasai lautan dan membuat takut para pelaut paling berani sekalipun. Mereka bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, merencanakan serangan mereka dengan cermat. Dari pertengahan tahun 1600-an hingga awal 1700-an, Karibia adalah panggung untuk era yang penuh gejolak, periode ketika para bajak laut yang suka berkelahi dan merompak didorong oleh keserakahan, ambisi, dan rasa haus akan petualangan, mengumpulkan kekayaan dalam bentuk emas dan rempah-rempah hasil jarahan. Mereka tidak hanya menyerang kapal-kapal dagang, tetapi juga kota-kota pesisir, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Para bajak laut ini, yang seringkali diromantisasi dalam literatur dan film, jauh dari bajingan menawan, seperti dalam fiksi. Mereka adalah sosok yang menakutkan, dengan reputasi yang dibangun di atas kekerasan dan ketidakadilan. Mereka adalah penjahat kejam yang beroperasi di luar hukum. Eksploitasi mereka ditandai dengan kekerasan, kebrutalan, dan tidak menghormati nyawa manusia. Setiap serangan mereka adalah peringatan bagi yang lain, bahwa laut bukanlah tempat yang aman. Namun, kisah mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi, terus memesona kita. Cerita-cerita ini, meskipun seringkali dibesar-besarkan, memberikan gambaran tentang kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Daya pikat harta karun yang terkubur, penyerbuan yang berani, dan kehidupan di laut lepas memiliki pengaruh yang kuat pada imajinasi kita. Banyak yang bermimpi menemukan peta harta karun yang hilang, atau mengikuti jejak para bajak laut legendaris. Hari ini, kita akan mempelajari kisah nyata di balik legenda bajak laut Karibia. Kita akan menggali lebih dalam ke dalam sejarah, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita-cerita yang kita dengar. Kita akan memisahkan fakta dari fiksi, menjelajahi peristiwa sejarah dan tokoh kehidupan nyata yang mengilhami cerita rakyat. Dari kapten yang terkenal hingga kru yang setia, setiap orang memiliki peran dalam membentuk era ini. Dari Blackbeard yang terkenal kejam, hingga sarang bajak laut legendaris di Nassau, kita akan mengungkap realitas kehidupan selama era keemasan pembajakan. Blackbeard, dengan janggut hitamnya yang menakutkan, adalah salah satu bajak laut paling terkenal dan ditakuti. Bersiaplah untuk berlayar dalam perjalanan melalui sejarah, di mana kita akan bertemu dengan bajak laut Karibia yang sebenarnya, dan menemukan bagaimana eksploitasi mereka terus membentuk lanskap budaya kita. Dari cerita rakyat hingga pengaruh pada budaya populer, warisan mereka masih terasa hingga hari ini. Gambaran seorang bajak laut seringkali memunculkan sosok stereotip, bajingan berkaki kayu, bermata satu, dengan burung beo di bahunya, dan menghunus pedang. Gambaran ini telah diabadikan dalam buku, film, dan acara televisi, menciptakan citra yang sangat romantis, namun tidak sepenuhnya akurat. Meskipun gambaran romantis ini sebagian besar merupakan produk fiksi, bajak laut Karibia yang sebenarnya adalah kelompok yang beragam, berasal dari berbagai latar belakang dan kewarganegaraan. Mereka bukan hanya orang Inggris atau Spanyol, tetapi juga Prancis, Belanda, dan bahkan beberapa dari Afrika dan Asia. Banyak yang dulunya adalah privateer, pelaut yang dilisensikan oleh pemerintah Eropa untuk menyerang dan menjarah kapal musuh selama masa perang. Mereka diberi izin resmi untuk melakukan tindakan yang akan dianggap sebagai pembajakan dalam waktu damai. Ketika konflik ini berakhir, banyak privateer yang mendapati diri mereka menganggur dan menyukai jarahan, beralih menjadi bajak laut. Tanpa pekerjaan dan dengan keterampilan yang sangat spesifik, mereka melihat pembajakan sebagai cara untuk melanjutkan gaya hidup mereka yang penuh petualangan dan berisiko. Yang lain adalah budak yang melarikan diri, mencari kebebasan dan kesempatan untuk membalas penindas mereka. Bagi mereka, kehidupan sebagai bajak laut menawarkan kesempatan untuk membalikkan keadaan dan melawan sistem yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun. Namun, yang lain adalah pelaut yang tidak puas, yang telah meninggalkan kondisi keras dan upah rendah kapal dagang demi janji kekayaan dan petualangan di bawah bendera hitam. Mereka tertarik oleh cerita-cerita tentang harta karun yang tak terhitung,
dan kebebasan yang tidak bisa mereka dapatkan di kapal dagang biasa. Kehidupan di atas kapal bajak laut seringkali brutal dan berbahaya, tetapi menawarkan tingkat kesetaraan dan demokrasi yang tidak pernah terdengar dalam hierarki sosial yang kaku pada saat itu. Meskipun risiko tinggi, banyak yang merasa bahwa kebebasan dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri sepadan dengan bahaya yang dihadapi. Awak bajak laut seringkali memilih kapten mereka dan membagi hasil jarahan mereka secara adil, menjadikan pembajakan sebagai alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari batasan masyarakat tradisional. Sistem ini memungkinkan setiap anggota kru untuk memiliki suara dalam keputusan penting dan merasa bahwa mereka memiliki bagian yang adil dari hasil kerja keras mereka. Tidak ada diskusi tentang bajak laut Karibia yang lengkap tanpa menyebutkan yang paling terkenal dari mereka semua, Blackbeard. Dia adalah simbol teror di lautan, dan namanya masih menimbulkan ketakutan hingga hari ini. Nama aslinya, yang diyakini sebagai Edward Teach, diselimuti misteri, tetapi reputasinya yang menakutkan sebagai kapten bajak laut yang kejam dan licik tercatat dengan baik. Banyak cerita dan legenda yang mengelilingi kehidupannya, menambah aura misteri yang menyelimutinya. Kapal utama Blackbeard, Queen Anne's Revenge, adalah kapal yang tangguh, dipersenjatai dengan 40 meriam, dan diawaki oleh sekelompok penjahat kejam. Kapal ini menjadi simbol kekuatannya di lautan, dan banyak kapal yang gemetar ketakutan saat melihatnya di cakrawala. Blackbeard menumbuhkan penampilan yang menakutkan. Dia memanjangkan dan mengepang janggut hitamnya yang lebat, dan selama pertempuran, dia akan menenun sumbu yang menyala ke dalamnya, menciptakan lingkaran asap dan percikan api yang menakutkan di sekitar wajahnya. Penampilan ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga membuatnya terlihat seperti makhluk dari neraka. Penampilan teatrikal ini, yang dirancang untuk mengintimidasi musuh-musuhnya, hanya menambah legenda dirinya. Banyak yang percaya bahwa dia memiliki kekuatan supranatural, dan ini membuatnya semakin ditakuti. Meskipun Blackbeard dikenal karena kebrutalannya, dia juga seorang ahli strategi yang cerdik. Dia memahami kekuatan rasa takut dan sering menggunakannya untuk keuntungannya. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur, selalu memastikan bahwa dia memiliki keuntungan. Daripada terlibat dalam pertempuran yang panjang, Blackbeard suka mengintimidasi mangsanya agar menyerah tanpa perlawanan. Taktik ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga meminimalkan risiko bagi dirinya dan krunya. Dia tahu bahwa reputasi sebagai orang yang kejam bisa lebih berharga daripada harta karun apapun. Dengan reputasi yang menakutkan, banyak kapal yang menyerah tanpa perlawanan, memberikan harta mereka tanpa perlu pertempuran. Ini adalah bukti kecerdikan dan keahlian Blackbeard sebagai seorang bajak laut. Pulau New Providence, di Bahama, dengan pelabuhannya yang penting secara strategis di Nassau, menjadi surga bagi para bajak laut di akhir abad ke-17. Untuk waktu yang singkat, Nassau secara efektif adalah Republik Bajak Laut, tempat terpencil tanpa hukum, di mana bajak laut dapat menemukan pelabuhan yang aman, memperbaiki kapal mereka, dan menghabiskan keuntungan haram mereka. Gubernur Bahama, yang kewalahan dengan masuknya bajak laut dan kekurangan sumber daya untuk melawan mereka, menutup mata terhadap kegiatan mereka. Kedai minuman di Nassau dipenuhi oleh para bajak laut yang mabuk, dan jalan-jalannya ramai dengan perdagangan barang-barang curian. Namun, Republik Bajak Laut Nassau berumur pendek. Pemerintah Inggris, di bawah tekanan dari para pedagang yang marah, mengirim seorang gubernur baru, Wooditz Rogers, dengan mandat untuk memulihkan ketertiban. Rogers, yang dulunya adalah seorang private ear, menawarkan pengampunan kepada setiap bajak laut yang bersedia meninggalkan cara-cara kriminalnya. Banyak bajak laut, yang lelah hidup dalam pelarian, menerima tawaran itu. Mereka yang menolak diburu dan diadili. Masa keemasan pembajakan mungkin telah berakhir pada awal abad ke-18, tetapi kisah-kisah tentang penjahat maritim ini terus memikat imajinasi. Para penulis dan pendongeng memanfaatkan citra romantis bajak laut, memperindah eksploitasi mereka dan mengarang cerita tentang harta karun yang terkubur, pelarian yang berani, dan pertempuran di laut lepas. Treasure Island karya Robert Louis Stevenson, yang diterbitkan pada tahun 1883, mungkin adalah contoh fiksi bajak laut yang paling abadi. Novel ini dengan karakter-karakternya yang mudah diingat seperti Long John Silver, dan plotnya yang mendebarkan,
mengukuhkan citra bajak laut sebagai anti-hero yang suka berkelahi dalam budaya populer. Karya-karya lain seperti A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, tahun 1724 karya Kapten Charles Johnson, campuran fakta dan fiksi, semakin memicu ketertarikan publik terhadap bajak laut. Kisah-kisah ini, meskipun seringkali diromantisasi, tapi juga dapat membantu menjaga legenda bajak laut Karibia tetap hidup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like dan komen untuk video selanjutnya.